Pantesannya datang dari darah yang sama, sifatnya mirip ya, suka bongkar aib sendiri untuk dapat keuntungan. Yang satu garmak gitu kan, dan buka aib tentang kegiatan icil-icilan seperti itu, dan juga pernah menista agama. Itu juga satu lagi pernah sedang membuka aib ya keluarganya untuk mencari keuntungan, untuk cari mobil. Sampai segitunya untuk cari mobil guys, sampai dikorbankan ya aib neneknya. Terus bikin drama-drama, halu-halu ya, dibumbu-bumbuin gitu kan. Semua apa? Demi cari sensasi, cari pansos, cari uang. Jangan ditiru guys ya, kasihan. Gara-gara ulah mereka ini katanya influencer melalui bongkar aib sendiri karena nggak punya modal. Kalau kita punya intelek, kita punya otak, keterampilan, gak mungkin dong kita cari pansos, cari belas kasihan orang. Kasihani aku terlantar. Tolong undang aku sana sini. Aku juga garmek, aku garuk sana sini. Garuk atas, garuk bawah. Untuk cari sensasi, aku makan bebong kriuk, aku garmek. Dan aku dapet ya, gartil itu kan. Sampai saya digotong ke Eropa, sebuncing. Nanti saya buka aib saya ketika aku melahirkan. Aku akan nganga, aku akan mangap biar kalian lihat ya borok-borok saya, aib-aib saya. Karena tidak ada cara lain, aku gak punya modal, hanya buka aib. Dan kebetulan karena juga netizen ini kan Atlantis SDM-nya rendah, mereka bilang gila, mereka pahlawan, mereka membongkar dosa, membongkar aib, hebat sekali. Aku mau follow, mau like, aku pengen tiru. Nah aku juga saran kalian sekarang mau kaya, lo bongkar dong aib orang tua lo bongkar dong aib nenek lo bongkar dong aib anak lo, semua aja bongkar aib sendiri-sendiri. Bah kamu pernah juga jadi mucikari ya mungkin ya. Kamu juga pernah icip-icip cerat payah tuh garmek sana sini di hotel atau di mana. Bongkar aja aib lo. Sekarang ada banyak lo suka dengerin aib orang ya. Itulah netizen zaman now Atlantis yang dikasih makan belatung gratis. Akhirnya jadi jongkok, nggak tahu membedakan mana benar mana salah. Agama aja melarang lo bongkar aib, apalagi cerita halu-halu, drama-drama yang gak jelas demi mencari keuntungan. Diundang sana sini si tukang bongkar aib ya. Tapi baguslah, sebentar lagi kan mau dapet ya 7 miliar, lumayan. Tuh dapat 7 miliar kita kan harus menghina dulu. Iya, nuduh-nuduh orang ya. Terus orang kita tuduh gak bisa membela diri karena sudah jadi arwah ya. Begitu aja. Lo jual cerita arwah aja, lo bakal dapat duit lumayan lo 7 miliar. Dan semua sekarang juga pada pansos yang buka-buka live juga untuk cari gift itu kan. Membahas tentang anak terlantar ini sama nini sihir kan, yang ngajarin untuk nodong ya. Iya, untuk bayar listrik. Iya, aku gak bisa bayar listrik. Ya, saya itu dijanjikan waktu dia lagi orok itu 1 truk susu ya, 1 sendok susu pun gak datang. Tapi anehnya kok sejak orok kok agamanya beda ya. Harusnya kan ikut Islam dong. Kok jadi Kristen sih? Jadi ikutin siapa? Siapa kasih agama nih anak terlantar ini? Ya pokoknya gak usah beragama deh ya. Beragama untuk apa beragama? Suka bongkar aib ya sendiri-sendiri, nuduh-nuduh orang seolah-olah kita paling sempurna, gak punya cacat. Ternyata cacatnya banyak juga ya. Jangan ikutinya, saya paling kasihan sama daerah ini. Gara-gara ulah ya, influencer seperti ini, nama kalian tercoreng. Jelek sekali, jangan ditiru. Tapi bagi kalian yang BU, silakan tiru mereka, bongkar aib ya, suami lo, diri lo, anak lo, dengan siapa lo pernah cerot bayi, terus aib-aib arwah nenek, kakek lo, leluhur lo, baru lo masuk podcast. Dengan cara ini lo bisa cari duit dadakan, cepet kaya, meskipun nanti
kena azab. Lihat aja, semua bakal kena azab. Karena tidak ada orang yang mulus jalannya kalau cari uangnya itu seperti ini, menghalalkan segala sesuatu. Nggak bakal. Azabnya nanti kasih Marijan. Oh dia pede, oh kaya akhirnya kena azab. Ini bakal juga kena azab sebentar lagi. Karena ini tidak sesuai dengan ajaran etika manapun di dunia. Ya, saya lebih respect orang yang jadi artis bokep. Ya, mereka jelas apa adanya. Jalurnya itu. Ini nggak mau sok bener, mau ini. Udah jadi aja artis bokep. Kan udah bongkar aib.